Ya, Bapak Ibu, kita ketemu lagi pada episode kali ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita sama-sama merenungkan lagi soal hidup dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kita hidup dalam roh dan kebenaran? Kalau kita hidup dalam daging, kita sudah tahu, ya. Hidup dalam daging kita sudah tahu dalam Galatia 5 ayat 19, ya. 20 dan 21. Saya bacakan ya, Galatia 5 ayat 19, 20, 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, ya, berantem gitu, perselisihan, iri hati, ya, saling ngomongin orang, amarah, kepentingan diri sendiri, pencidraan roh pemecah, ya, pencidraan dan roh pemecah, suka mengadu domba, memecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ingat, kalau kita hidup dalam daging, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bagaimana kita hidup dalam daging? Suka ngomongin orang, suka melukai hati orang, bikin orang sakit hati, suka menghakimi, suka iri hati, ya. Misalnya cewek-cewek banyak temen-temennya laki, diomong-omongin, ya, dia banyak temennya laki nih, nggak bener nih hidupnya. Padahal bukan begitu. Masa kita berteman nggak boleh, ya. Jadi banyak hal-hal yang itu. Ada pencidraan, menciderai hati, perasaan orang, ya. Pokoknya macam-macam. Nah, tapi buah roh adalah kasih. Itu yang penting. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Itu dalam ayat 22, Galatia 5 ayat 22. Ayat 23-nya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kalau kita lemah lembut, nggak ada yang sakit hati. Kalau kita mengasihi, nggak ada yang sakit hati. Kalau kita rendah hati, nggak ada yang ngiri, ya. Kalau kita sombong, ada yang ngiri. Itu Bapak Ibu. Ayat 24-nya, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging. Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hawa nafsu daging apa? Mau sombong, mau kelihatan kaya, mau disembah, mau dihormati, suka menghina, menyakiti, melukai, iri hati, cemburu, dan sebagainya. Pertengkaran, mengadu domba, perselisihan, ya. Jikalau kita mengatakan kita hidup di dalam roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Bagaimana hidup dipimpin oleh roh? Kalau kita hidup dipimpin oleh roh, jangan kita gila hormat. Jangan kita saling menantang atau mau berantem atau adu kaya atau apapun, adu pinter, adu suci, ya. Bisa ada adu suci, adu pengetahuan Alkitab yang mendalam. Ada, ya, saling menantang, mana lu lebih pintar dari gua, mana lu lebih tahu dari gua, mana lu lebih menguasai firman Tuhan, mana lu lebih tahu doktrin Kristen daripada gua. Itu. Jangan kita gila hormat. Jangan kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian,
Saya lihat banyak hamba Tuhan juga begitu. Ada agenda tersembunyi dalam hati. Ya, bikin buku kelihatannya suci bukan? Bikin buku kelihatannya pinter. Bikin buku tujuannya untuk apa? Nah, tujuan bikin buku untuk supaya yang baca mengerti firman Tuhan. Ini kalau hamba Tuhan yang bikin buku ya. Tujuan bikin buku supaya yang baca mengerti isi bukunya dan mengerti firman Tuhan. Tapi kenyataannya kalau kita pelajari, kita baca buku-buku Kristen, buku-buku yang dibikin oleh hamba-hamba Tuhan, jarang sekali yang membuat orang yang membaca bisa mengerti. Kenapa? Karena dia pakai bahasa-bahasa tinggi, bahasa-bahasa intelek, pakai istilah-istilah tinggi, sehingga tidak mencapai sasaran. Sasarannya apa? Apa untuk kemuliaan Tuhan? Katanya yang bikin buku bilang iya, untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan. Pertanyaannya, apakah benar dalam hatimu kamu membuat buku untuk kemuliaan Tuhan atau kemuliaan diri sendiri? Banyak buku-buku yang sangat bagus, tapi terlalu dalam filsafatnya, sehingga jarang orang ngerti. Yang Tuhan mau apa? Orang mengerti firman Tuhan. Sehingga dengan dia mengerti, dia bisa beriman kepada Tuhan. Kalau dia beriman, dia percaya kepada Tuhan, dia taat kepada firman Tuhan, dia melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Ini tujuannya. Bukan melayani diri sendiri. Bukan meninggikan diri sendiri. Bukan menonjolkan aku lebih pintar, aku lebih suci, aku lebih menguasai doktrin Kristen. Bukan. Waktu Tuhan ada di bumi, yang diambil sebagai murid apa? Nelayan. Nelayan itu orang-orang bodoh, menengah ke bawah. Tapi Tuhan pakai. Kenapa? Karena yang penting untuk mengabarkan Injil adalah penyertaan Tuhan melalui Roh Tuhan yang kudus yang dicurahkan kepada orang yang menyampaikan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu dimengerti, akhirnya bisa menyelamatkan orang yang dengar itu atau yang baca buku itu. Ya, begitu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, nanti kita sambung di episode berikutnya. Ya, jangan lupa klik subscribe, share kemana-mana, supaya makin banyak orang yang mendengar, makin banyak yang mengerti firman Tuhan. Makin banyak yang menjadi berubah oleh pembaharuan hidup dalam pimpinan Roh Tuhan yang kudus. Sampai ketemu lagi.